Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kali ini saya berkesempatan untuk membacakan kisah dari Simple Man. Cerita ini berlatarkan dari tahun 2011, serba-serbi horor kerja di pabrik. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Cerita ini berlatarkan tahun 2011, tahun dimana aku lulus SMK. Dan sama halnya seperti orang lain, aku pun melamar kerja kesana kemari agar bisa langsung ngerasain dunia kerja. Tidak sia-sia usaha lamaranku pun berbuahkan hasil, karena aku dapat panggilan kerja di sebuah pabrik keramik di kota P. Singkatnya, aku diterima dan bisa dimulai kerja keesokan harinya. Mulailah aku mencari kos-kosan, karena aku bukan berasal dari kota ini. Selama kurang lebih 2 bulan, aku kerja di sini tidak apa-apa, karena aku non-shift waktu itu. Maklumlah, karena aku masih lulusan baru atau fresh graduate. Tapi semua berubah waktu aku di shift. Seingat aku, waktu itu aku shift malam. Aku sendiri dapat bagian di packing, bagian yang paling berat sebenarnya, tapi aku terima karena namanya juga pertama kali bekerja. Jiwa mudaku masih menggebu-gebu. Kejadian ini dimulai waktu jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Seingatku, waktu itu tiba-tiba terdengar suara orang berteriak-teriak yang membuat seisi gedung tempatku rame. Dan ingin tahu pada apa sih? Yang aku dengar waktu itu ada yang berteriak seperti ini, "Ada kecelakaan!" Sontak, aku yang ikut penasaran pun mendekat, dan kemudian aktivitas bekerja dihentikan sementara sambil kami berkerumun menuju sebuah lokasi yang sudah ramai karyawan pabrik yang kebetulan dapat shift malam waktu itu. Rupanya ada seorang karyawan yang meninggal dunia. Karyawan ini mendapat bagian di batu bara. Sedikit informasi ya teman-teman ya. Bagian batu bara itu ada di belakang pabrik sendiri, dekat dengan area kebun, yang kata karyawan-karyawan seniorku tuh di tempat itu angker. Aku yang penasaran pun ikut melihat karyawan yang malang itu. Shock adalah hal pertama yang aku rasakan waktu melihat jasad beliau. Rupanya korban meninggal dengan jatuh dari ketinggian tempat memasukkan batu bara ke pemanas, dan tingginya sekitar 3 lantai dari tanah. Apesnya, ketika korban jatuh, badannya menghantam ke besi palang sehingga badan korban terbelah menjadi 2. Astagfirullah. Dan sewaktu aku melihatnya, aku bisa lihat darah dan organ tubuh beliau berceceran di atas tanah. Malam itu sontak ramai polisi dan mobil jenazah yang rupanya, menurut kabar yang aku dengar, tubuh korban dijahit lagi sebelum dikembalikan. Malam itu, jujur, aku menjadi suatu malam yang tidak akan pernah yang aku lupain. Semenjak itu, muncul desas-desus bila karyawan yang meninggal itu bergentayangan. Dan sialnya aku yang melihat tubuh korban dalam keadaan seperti itu juga terkena imbasnya. Disinilah aku mulai ceritanya. Setiap shift malam, suasana pabrik tempat aku bekerja jadi terasa aneh, lebih dingin, dan tentu saja lebih serem. Terlebih ketika banyak karyawan yang mengaku sering dihantui sosok asing, yang kabarnya beliau adalah korban kecelakaan tempo hari.
Meski aku gak asing dengan hal-hal yang berbau beginian, aku gak gampang percaya bila aku gak ngelihatnya sendiri. Dan tibalah ketika aku harus merasakannya sendiri. Sebelum aku lanjut, aku gak pernah tahu seperti apa rupa karyawan yang meninggal tempo hari itu. Singkatnya, waktu itu aku gak ngelihat. Aku cuma melihat darah dan beberapa organ yang terburai karena wajah korban sudah ditutup oleh koran. Malam itu, aku bekerja seperti biasanya. Tidak ada hal yang istimewa sampai seniorku tiba-tiba ngomong, "Kamu ngambil air tandon ya? Soalnya airnya habis, ambil di tandon sana ya." Di tempatku ada sebuah galon air yang memang dipersiapkan untuk karyawan minum. Masalahnya, yang minum air ini nggak cuma 1 atau 2 orang, tapi puluhan. Jadi ketika air galon habis, ya kami bergantian dong isi ulang. Kebetulan waktu itu giliran aku. Maka bersiaplah aku mengambil air di tandon belakang dekat dengan toilet pria. Aku mulai mendorong gerobak untuk membawa galon, dan aku lihat jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Aku gak pernah mikir macem-macem karena hal ini sudah biasa. Tapi malam itu, pikiranku seperti tidak tenang sama sekali. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Tapi aku tetap mencoba berpikir positif. Toh cuma ambil air lalu kembali lagi kerja. Tapi rupanya dugaan aku salah. Sejak pertama menginjakan kaki di tandon, aku merasa tidak sendirian. Tenggukku juga merinding, seperti ada orang yang sedang mengawasi. Tapi aku mencoba menekan rasa takutku. Aku persiapkan galonnya, kemudian mulai menyalakan tombol air untuk mulai mengisi. Disinilah aku melihat, baru menyadari jauh di tempat aku mengisi air ada sebuah tempat nongkrong. Dan biasanya kalau siang digunakan karyawan pabrik untuk mengobrol dan merokok. Jaraknya sekitar 150 meter dari tempat pengisian air. Di sanalah ada seseorang yang tampak sedang duduk. Aku cukup lega melihatnya. Ya, seenggaknya aku gak ngerasa sendirian di sini. Dan aku pun kembali mengisi air ke galon yang kedua. Dan aku lihat lagi orang itu. Namun anehnya, orang yang awalnya duduk itu tiba-tiba berubah posisi dalam keadaan berdiri. Masalahnya adalah cara dia berdiri tepat memandang ke arahku. Perasaanku mulai gak nyaman nih. Dari jauh aku belum bisa ngelihat wajahnya karena hanya berupa siluet hitam aja. Namun sejujur-jujurnya aku mulai ngerasa bahwa ini ada yang tidak beres. Setelah galon aku penuh, aku segera angkat dan pindahin ke gerobak. Sekali lagi aku ngelirik. Rupanya orang itu masih berdiri di sana. Aku pun mulai mendorong gerobakku, dan saat itulah aku yakin bahwa sosok di kejauhan itu bukan manusia. Saat tiba-tiba dia berjalan mendekatiku, aku yang melihatnya sontak langsung lari meninggalkan gerobakku karena aku udah ketakutan. Kenapa aku ketakutan? Ya karena aku ngelihat sosok itu berjalan mendekatiku dengan gelagat yang aneh. Caranya berjalan seperti orang yang tidak bisa menahan tubuhnya, alias badannya bergerak naik turun, seperti badan atasnya itu mau lepas dan mau jatuh ke tanah. Menakutkan. Dan kejadian itu akhirnya aku ceritakan dengan karyawan lain, dan akhirnya aku diantar untuk mengambil gerobak itu. Anehnya, sosok itu sudah tidak ada lagi. Menariknya adalah karyawan-karyawan lain tidak ada yang membantah ceritaku. Mereka percaya bahwa yang aku lihat mungkin nyata. Yang berikutnya nih, tidak kalah serem. Aku punya teman satu lokasi yang waktu itu pergi keluar untuk sekedar ngerokok di dekat pengisian air. Tempat di mana aku melihat sosok menakutkan itu. Saat itu adzan maghrib dan dia duduk sendirian di sana. Tidak beberapa lama, ada suara-suara dentingan dari sendok dan piring yang beradu. Temanku cuma mengira bahwa itu orang yang sedang makan, karena tempat nongkrong ini lebih dekat dari ruangan kantin. Tapi jarang ada orang yang makan di tempat ini karena sudah ada fasilitas lengkap di dalam kantin.
Dilihat kesana kemari, ketemulah orang yang sedang makan itu. Temanku menyapa beliau, dan beliau menyapa balik. Tidak beberapa lama, orang itu mendatangi temanku dan ikut gabung. Mereka pun terlibat obrolan sembari menikmati rokok berdua. Tak beberapa lama, orang itu pun pergi pamit. Jam istirahat sudah selesai. Temanku kembali ke tempatnya. Sebelumnya dia belum curiga siapa orang yang menemaninya tadi di tempat nongkrong. Ketika asyik-asyik bercerita, temanku tiba-tiba teralihkan oleh selebaran kertas bela sungkawa. Foto korban yang meninggal karena kecelakaan kerja tuh terpampang di sana, lengkap dengan ucapan bela sungkawa dari perusahaan. Melihat foto itu, temanku tampak pucat pasi. Berbekal selebaran itu, dan temanku bertanya pada karyawan senior, "Mas, ini bener tak?" tanyanya. "Lah opo? Ini loh mas, apa fotonya nggak salah? Ini orang yang kemarin kecelakaan kerja itu kah? Apa bener mas?" "Loh, ya iya, itu emang orangnya. Dah kenapa?" Temanku cuma bengong mendengarnya. Lalu kemudian ceritalah dia bahwa maghrib tadi saat dia ngerokok di tempat nongkrong sendirian, dia ngeliat ada yang makan di dekat sana. Kemudian gabung sama dia nih, dan orang itu adalah orang yang fotonya terpampang di selebaran itu. Tampak tidak kaget, karyawan senior itu kemudian mengatakan, "Dulu almarhum kalau makan emang di dekat sana. Salah kamu sendiri di situ. Maghrib bukannya sholat malah ngerokok." Semenjak saat itu temanku jadi lebih rajin ke musola pabrik. Walaupun cuma numpang tidur tiap istirahat, dan aku masih tetap ngeri tiap mengingat ceritanya. Satu tahun kerja di sana, tak terasa ya. Kemudian terjadi gejolak, di mana karyawan kontrak banyak yang diberhentikan. Di sini aku kaget, karena aku nggak masuk jajaran karyawan kontrak yang diberhentikan paksa. Aku cuma dipindah bagian saja. Masalahnya aku yang sebelumnya di packing pindah ke batu bara. Waktu itu aku bingung setengah mati, rasanya mau resign. Tapi temanku mengingatkan kalau cari kerja itu sulit. Dan karena di batu bara juga nanti ada temennya, di bagian batu bara sendiri biasanya emang dijaga 2 orang. Akhirnya aku setuju untuk tetap bekerja di pabrik ini. Aku ingat malam pertama waktu pindah bagian ke batu bara. Tempatnya benar-benar berbeda dari tempat packing yang terang, bersih, dan penuh sama orang. Dan di sini sepi, dingin, dan bangunannya udah tua. Hanya tercium aroma besi-besi berkarat, lengkap dengan pemandangan langsung kebun angker. Ih, angker banget. Itu yang aku pernah dengar dari orang-orang waktu teman shift aku sendiri adalah anak seumuranku nih. Dia juga selamat dari karyawan kontrak yang diberhentikan paksa. Dan aku ngobrol sama dia, bercerita tentang diri masing-masing, dan kami sepakat tidak membahas hal yang terjadi di sini. Pembagian tugasnya sendiri kami sepakat bergantian. Jadi satu orang bisa bergantian tidur nih dan berjaga agar suhu api untuk membakar keramik tetap panas. Maka diwajibkan standby, dan bila suhu turun, maka kami wajib mulai mengisi batu bara ke tungku. Waktu itu giliran temanku tidur, jadi aku berjaga sendirian. Di tahun 2011 itu belum banyak HP Android, jadi aku nggak mainin HP, tapi fokus melihat pemandangan kebun yang benar-benar gelap gulita dengan angin dingin yang berhembus dari sana. Asik-asik ngelamun, tiba-tiba aku terlonjak waktu mendengar suara benturan keras seperti batu dengan besi. Keras sekali, sampai nyaris membuat aku ngelompat. Rupanya penghuni di sini mulai menunjukkan kehadirannya. Setidaknya itulah yang pertama aku pikirin. Aku mencoba untuk tidak menghiraukan, namun suara itu kembali lagi. Kali ini lebih keras dan membuat aku mulai menciut. Untungnya waktu jaga aku udah selesai, jadi aku akhirnya membangunkan temanku. Ketika aku berjalan menuju tempat temanku tidur, aku sadar ada suara cewek lagi nangis. Sial, kataku. Aku pun segera bangunin temanku, lalu langsung menatap tempat untuk tidur. Tapi apesnya, suara nangis itu masih terdengar di telingaku.
membuat aku jadi gak nyaman sama sekali. Rupanya benar kata orang, tempat ini benar-benar bikin nyali jadi ciut. Karena gak tenang, membuat perutku waktu itu mules. Jadi tanpa pikir panjang dan ngomong ke temanku yang jaga, aku pergi ke toilet yang jaraknya tidak jauh dari tempat itu. Toiletnya sendiri dekat sekali dengan area kebun yang gelap. Nah singkatnya, aku udah di dalam toilet, tapi aku masih merasa gak nyaman. Suara tangisan itu terus terbayang-bayang di dalam pikiranku. Setelah aku selesai di dalam toilet, aku berniat kembali ke tempatku kerja. Berniat mau gabung sama temanku. Toh kalau bareng-bareng mungkin gangguannya bakal berakhir. Begitu aku buka pintu toilet, aku cuma bisa ngucap istighfar. Karena sebelum aku keluar, pintu tepat di depanku ada seorang wanita dengan kepala berdarah-darah menatapku dari bawah lantai. Aku baru tahu ada kuntilanak yang ngesot. Jujur, saat itu adalah rasanya pengen pingsan. Bayangin aja, kamu baru aja selesai buang hajat, tiba-tiba di depan toilet udah ada yang menyambut dengan cara gitu. Aku pun melewatinya gitu aja, walaupun dia terus ngikuti kemana aku jalan waktu itu. Tapi aku gak ceritain ini ke temanku, karena aku tahu mereka gak suka dibicarain. Dan gangguan aku malam itu selebihnya hanya suara dan suara. Puncaknya adalah waktu udah gak betah lagi karena malam itu aku ngalamin kejadian yang bisa dibilang paling parah. Berbekal ada masalah di rumah yang aku bawa ke pabrik, ditambah SMS kalau temanku gak bisa masuk karena sakit, membuat aku sadar malam ini aku sendirian yang jaga. Jam shift malam dimulai pukul 11. Jam 11 malam baru nih aku masuk ke sana. Aduh, aku udah nyium aroma anyir darah seger. Aku letakkan tas dan mulai ganti seragam kerja. Lalu pergi ke tempatku jaga suhu batu bara. Rupanya di sana sudah ada yang nunggu aku. Sebelumnya aku udah pernah diceritain sama temanku, di mana waktu itu dia jaga sendirian karena aku yang sakit. Dia bercerita kalau sendirian jaga di sini lebih baik banyakin istighfar. Aku pun gak paham maksudnya waktu itu apa. Tapi malam itu akhirnya aku tahu alasannya apa. Di gedung lama sendirian tanpa teman dengan berbekal nekat demi sesuap nasi membuat aku harus berhadapan dengan sosok yang dulu pernah aku temui dalam siluet kegelapan. Siapa lagi bila bukan almarhum? Meski aku gak yakin itu adalah beliau. Sejujurnya penampilannya menyerupai karyawan biasa. Yang membedakannya adalah cara dia berjalan benar-benar menakutkan. Dua tangannya menyangga badannya, seolah-olah badannya sewaktu-waktu dapat putus gitu aja. Aku ngerasa dia tahu aku ngeliat dia. Entah karena kemarahan yang aku rasain sejak tiba di sini, sehingga aku bisa lihat jelas semua yang ada di sini, sangat jelas. Bahkan membuat aku rasanya mau lari pulang. Rupanya dugaan aku bener. Iya, kuntilanak ngesot itu. Tempatnya emang deket toilet yang gak jauh dari tempatku, dan tempatku biasanya istirahat sewaktu gantian jaga. Namun yang bikin aku gak mau lama-lama di sini adalah penghuni kebun yang bentuknya nyaris mirip bentuk kuda. Hanya saja, selain makhluk-makhluk itu, aku berusaha tetap menjaga jarak untuk tidak mengganggu. Meski aku tahu mereka mencoba menarik perhatianku. Siapa sangka rupanya aku benar-benar gak disukai di sana. Entah karena apa. Dan ini yang paling parah. Ketika jam istirahat, tepatnya waktu aku mau sholat subuh, setelah tertidur waktu jaga, aku gak bisa bangun lagi. Dan rupanya ada makhluk hitam dengan tanduk besar sekali nginjek badanku sembari ngelotot marah. Aku baru bisa berdiri waktu temanku shift pagi datang dan akhirnya nolong aku supaya bisa berdiri. Selebihnya itu akhirnya aku memutuskan untuk resign. Astagfirullahaladzim. Semenjak saat itu kalau aku ingat-ingat pabrik itu, aku jadi rada skeptis. Karena
menurut penuturan orang-orang, harusnya tempat batu bara emang tidak boleh dibuka lagi. Namun saat ini aku nggak tahu apakah tempat itu masih beroperasi, karena sekarang aku udah kerja di tempat lain. Dan selesailah paranormal experience bekerja di pabrik. Terima kasih buat Simple Man yang udah mau nulisin kisahnya dan bisa saya bacakan di sini. Dan tentunya terima kasih nih buat teman-teman yang udah selalu setia nyimak kisah-kisah misteri di channel Fakta Sejarah. Terima kasih banget teman-teman. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kisah lainnya.